Jumpa lagi bersama saya, Wak Haji. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita tentang COVID-19. Mungkinkah kita bisa berdamai dengan COVID-19 ini? Mungkinkah kita bisa menghilangkannya? Dalam angan-angan saya, hampir semua virus-virus yang ada sekarang ini, seperti meningitis, MERS-CoV, flu burung, HIV/AIDS, dan segala macamnya, itu tidak hilang. Mereka hanya bermutasi, berubah bentuk dan segala macam, bermutasi dengan bentuk yang lainnya. Ini kan menjadi sebuah dilema, terutama bagi medis, karena seperti misalnya HIV itu tidak sampai sekarang pun tidak ditemukan vaksinnya. Perlu waktu yang panjang untuk bisa menemukan. Lalu bagaimana dengan COVID-19 ini? Haruskah kita menunggu selama itu? Haruskah kita mengurung diri kita selama itu? Selama yang dibutuhkan? Mau setahun kah? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau sampai kiamat? Karena seandainya begini, kalau kita menunggu sampai vaksin itu ditemukan, baru kita boleh keluar dari rumah, baru kita keluar dari penjara yang bernama PSBB, lockdown dan segala macamnya. Mau sampai kapan? Sebelum waktu yang ditentukan, orang-orang akan mati di jalan. Orang-orang akan terkapar bukan karena COVID-19, bukan karena virus itu, tapi karena ekonominya yang akhirnya mengkerut. Orang-orang akhirnya kesulitan untuk bertahan hidup. Tentu ini adalah sebuah horor, sebuah teror. Saya tidak tahu apakah ini konspirasi atau apa, tapi yang paling penting kalau kita melihat pada kita mengacu misalnya pada Baudelaire tentang mesin horor yang diciptakan. Ini buku ini sebenarnya sudah dari generasi saya, zaman saya kuliah. Sebenarnya ketika teror itu dimasukkan ke otak kita dalam bentuk bit-bit yang banyak, kita mengulanginya setiap hari, lalu kita menganggap ini sebagai penyakit yang sangat-sangat mematikan. Terutama bagi saya, flu COVID-19 ini tidak seseram yang dibayangkan, tapi karena dia setiap saat dimasukkan ke dalam otak kita, yang diberitakan dengan besar-besaran, akhirnya kita menganggapnya seperti monster yang menyeramkan, yang sangat menyeramkan. Mungkin ya, dalam angan-angan saya ini masih dalam angan-angan, karena saya tidak bisa membuktikannya, saya tidak punya lab untuk memberikan pembanding. Dalam hidup ini, dalam pandangan saya, kita tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini, hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Lama-kelamaan pun saya lihat orang-orang sudah tidak terlalu peduli dengan adanya COVID-19. Di pasar-pasar saya lihat begitu ramai orang-orang. Apakah karena orang Indonesia itu ndablek atau tidak peduli dengan aturan dan segala macamnya? Dalam pandangan saya juga tidak seperti itu. Karena kita sudah terbiasa dengan sebuah ancaman. Sebenarnya yang paling penting bagi kita dibanding menunggu ditemukannya vaksin itu, kita hidup seperti biasa, menjalani hidup seperti biasa, tidak tanpa adanya ketakutan, tanpa adanya kongkungan seperti ini. Karena secara naluri bertahan hidup makhluk hidup itu yang kuatlah yang bertahan. Perlu ditingkatkan bagi kita adalah kemampuan daya tahan imunitas tubuh kita. Dalam bayangan saya, sebagian besar orang-orang yang meninggal itu bukan karena COVID-19, lebih banyak karena penyakit-penyakit lainnya, penyakit-penyakit bawaan, terutama penyakit teror. Secara psikologis mereka membayangkan mereka ini terkena penyakit yang sangat dahsyat, diberitakan dengan TV setiap hari,
membuat orang bisa mati, padahal dibandingkan seluruh rakyat Indonesia yang 250-an juta sampai hampir 300 juta yang meninggal, yang terkena itu hanya 100, yang meninggal hanya berapa ratus orang. Anggaplah yang terkena positif 1000 orang, yang meninggal itu dibanding ratusan juta itu berapa persennya? Biarkan saja alam ini menseleksi dirinya, sehingga pada akhirnya nanti imunitas kita pun semakin kuat dan orang-orang itu akan terbiasa dengan flu-flu seperti ini. Jangan bikin kita ini mati oleh ekonomi yang semakin mencekik. Lalu apakah kita akan berdamai dengan COVID-19 ataukah kita akan terus-terusan di bawah teror seperti ini? Kembali lagi kepada Anda. Tunggu kiamat tiba kan? Seperti apa? Sekian dari saya. Wahai